Assalamualaikum puan dan tuan. Anda berjumpa kembali dengan saya Profesor Suteki di channel yang radikal, ramah, terdidik, dan berakal. Puan dan tuan dijamin tidak akan merugi mengikuti channel ini, maka jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar puan dan tuan, khususnya saudara-saudara mahasiswa yang mengikuti mata kuliah Hukum dan Masyarakat. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi kuliah Hukum dan Masyarakat yang masih berkaitan dengan bekerjanya hukum di dalam masyarakat dengan basis teori bekerjanya hukum dan masyarakat yang digagas oleh William J. Chambliss dan Robert B. Sidman. Saudara sekalian, pada kesempatan ini lebih dikhususkan yaitu pada penegakan hukum ya, yang berbasis pada teori tadi ya, bekerjanya hukum dalam masyarakat. Kita akan pakai untuk membahas tentang penegakan hukum di pengadilan. Nah, ada banyak slide yang ingin saya sampaikan ya, yang itu sebenarnya merupakan potongan-potongan dari tulisan-tulisan saya di buku ini ya, Hukum dan Masyarakat ya. Di buku Hukum dan Masyarakat itu secara khusus ya saya bahas tentang penegakan hukum di pengadilan itu terutama di bab 4 ya, bekerjanya sistem hukum autopoietik ya dalam masyarakat. Ini di bab 4 di buku ini. Lalu juga ada satu buku lagi yang mungkin saudara bisa baca ya. Ini karena aspek terutama hukum sebagai sistem yang autopoietik itu kita bisa temukan teorinya di bukunya Niklas Luhmann. Ya, judulnya Law as a Social System. Nah, ini lebih keren ya di buku aslinya ini. Baik, saudara sekalian, saya ingin share screen untuk materi yang ingin saya sampaikan itu. Ya, yaitu yakni mengenai bekerjanya sistem hukum autopoietik dalam masyarakat. Saudara sekalian, secara singkat di pengantar ini saya ingin menyampaikan kepada saudara bahwa kita memandang hukum itu sebagai sebuah sistem, ya, sebagai sebuah sistem. Berarti hukum itu bukan hanya sebagai sistem peraturan, tetapi juga struktur dan juga terkait dengan kulturnya. Bahkan Prof. Muladi itu menambahkan bukan hanya 3 komponen dasar ini, tetapi ditambah satu lagi, yaitu tentang leadership atau tentang kepemimpinan. Jadi yang disebut sistem hukum itu terdiri dari pertama tentang legal substance, itu seperangkat peraturan perundang-undangannya. Yang kedua mengenai legal structure, mengenai kelembagaannya. Dan yang ketiga tentang legal culture, itu mengenai budaya hukumnya. Dan ditambah satu lagi, tadi tentang leadership. Ya. Nah, pengadilan sebagai sebuah lembaga yang juga sering dikatakan sebagai benteng, ya, benteng terakhir dalam pencarian keadilan dan kebenaran. Ya tadi kemarin di sesi yang lalu sudah saya bahas bagaimana sebenarnya pengadilan itu diharapkan untuk bringing justice and truth ya to the people. Tetapi seringkali kemarin saya sampaikan bahwa terjebak kepada pencarian kebenaran dan pencarian ke siapa yang menang dan siapa yang kalah. Maksud saya adalah mencari untuk siapa yang the winner and the loser. Jadi semacam ada ya sebagai gladiator gitu ya, ajang gladiator. Nah, sebenarnya apa yang kurang dalam hal penyediaan undang-undang dan struktur penegakan hukum di negara kita ini?
Ya undang-undangnya sudah ada, struktur kelembagaan penegakan hukum sudah ada. Nah, kenapa dikatakan pencarian keadilan dan kebenaran itu tidak kunjung terwujud? Nah, saya mengatakan di sini ada satu hal, yaitu persoalan kultur hukum penegak hukum khususnya. Ya, terutama khusus lagi adalah mengenai hakim dan kepemimpinannya. Nah, saya memberikan contoh di slide ini terkait dengan kasus yang melibatkan ya dua orang, yaitu Tommy Hindratno dan Zen Umar. Seperti diberitakan di beberapa media cetak dan elektronik, ya, Tommy Hindratno itu pegawai Direktorat Pajak diperberat hukumannya oleh Mahkamah Agung melalui putusan kasasi dari 3 tahun 6 bulan menjadi 10 tahun penjara. Lalu Mahkamah Agung juga menjatuhkan hukuman kepada Zen Umar, Direktur Utama PT Terang Kita atau PT Tranka Kabel, dari 5 tahun menjadi 15 tahun penjara. Ya, ini dimuat dalam Kompas 1 Oktober 2013. Kemudian di medio November 2013, MA juga kembali menjatuhkan pidana yang fantastik dengan memperberat pidana kepada Angelina Sondag dari hukuman 4 tahun menjadi 12 tahun, masih ditambah dengan uang pengganti puluhan miliar rupiah. Nah, ini dimuat di Kompas November 2013. Nah, saya punya maksud mengapa saya berikan keterangan tentang terkait bukan hanya 2 ya, 3 orang ini. Ini saya ingin memaknainya bahwa disinilah kita memiliki namanya sense of crisis ya terhadap penegakan hukum, terutama bagaimana pemberantasan tindak pidana korupsi ya, dengan kita mencoba untuk mengutamakan namanya sense of crisis ya terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi itu. Nah, jadi dalam hal ini apa? Ini persoalan culture. Hakimnya siapa? Hakimnya adalah Artijo Alkotsar almarhum ya. Nah, jadi kalau kultur hakim itu tidak mendukung, ya mungkin malah yang terjadi seperti Jaksa Pinangki itu di pengadilan negeri diputus 10 tahun pidana penjara ya, kemudian justru di pengadilan tinggi itu dipotong 6 tahun penjara. Ini sebuah apa ya istilahnya tindakan yang menurut saya sangat berbanding terbalik dengan apa yang dilakukan oleh Hakim Artijo Alkotsar. Karena apa? Tadi ada sense of crisis-nya. Saudara sekalian, pengadilan sebagai sistem yang autopoietik. Jadi di buku ini dijelaskan apa itu autopoietik ya, secara sepintas dikatakan bahwa teori sistem hukum autopoietik itu digagas oleh Niklas Luhmann. Dia murid dari seorang yang ya membuat teori yang dikatakan grand theory ya. Anda masih ingat namanya Talcott Parsons ya, muridnya dari Talcott Parsons yang membuat teori sibernetika. Nah, kemudian dengan mengadopsi teori fisika dan biologi, Luhmann berpendapat bahwa masyarakat layaknya sistem sel yang dapat memproduksi sendiri dan kemudian termasyhur dengan istilah autopoiesis, yang secara etimologis terdiri kata auto, ya berarti sendiri atau diri, dan poiesis itu yang berarti penciptaan atau memproduksi. Nah, jadi tidak hanya pada level sistem, melainkan juga manusia itu sendiri terdiri dari beragam autopoiesis. Gagasan Luhmann tersebut sekaligus merupakan kritik atas teori struktural fungsional Talcott Parsons, ya gurunya, yang sering dikritik karena tidak mampu menjawab dinamika perubahan sosial dan membenarkan status quo. Ya, namanya sebuah teori tentu bisa difalsifikasi ya saudara sekalian, dan Anda juga jangan alergi dengan perubahan-perubahan itu. Saya kira sangat hal yang biasa.
Nah, kemudian upaya untuk menyatukan hukum sebagai satu bidang ilmu yang utuh, sebagaimana diupayakan oleh hukum alam, positivisme hukum, maupun sosiologi hukum, melalui reproduksi ulang dirinya, yang justru basisnya diambil dari pemisahan yang bukan hukum, dan karena ketidakmungkinan hukum untuk melakukan simplifikasi pada betapa majemuknya realitas sosial. Kesulitan untuk menjelaskan dualisme antara hukum sebagai sistem tertutup maupun terbuka, menurut Luhmann, dapat dijelaskan melalui autopoiesis. Ya, autopoiesis sebagai sistem. Ya. Nah, jadi saudara sekalian, sebagai keterangan bahwa memang selama ini kita memandang hukum itu sebagai sistem yang terbuka. Ya. Misalnya menurut teori Lawrence M. Friedman itu ya dikatakan bahwa hukum tadi terdiri dari 3 komponen dasar, itu sebenarnya merupakan sistem yang terbuka. Kalau sistem itu terbuka, maka sangat rentan dengan apa yang terjadi, perubahan-perubahan yang terjadi yang ada di luar sistem itu. Nah, maka dalam hal ini Luhmann ini mencoba untuk meng-create sebuah sistem yang terbuka tetapi tertutup. Terbuka tapi tertutup. Kapan terbuka, kapan dia tertutup. Maka sebenarnya sistem yang autopoiesis itu dikatakan sebagai sistem yang terbuka tetapi tertutup. Sistem yang tertutup tapi merupakan sistem yang terbuka. Jadi ada open close system. Manusia juga begitu, saudara sekalian. Anda itu juga sistem yang autopoiesis, autopoietik, ya, autopoietik. Artinya Anda membuka diri terhadap perubahan yang ada di luar, juga menerima asupan-asupan, tapi kapan Anda harus menutup? Anda punya klep penutup. Tidak bisa terbuka terus, kemudian Anda bisa, ibaratnya perut Anda bisa penuh dengan angin ketika Anda terbuka terus tanpa ada klep yang menyekat. Dan jadi kapan Anda membuka, kapan Anda menutup, nah itu yang menunjukkan jati diri sebuah sistem. Jadi sistem yang baik memang punya self tadi ya, self reference. Ada memproduksi sendiri, punya referensi sendiri ya, self products. Kemudian juga dalam hal ini sistem itu memiliki karakter ya, kemandirian. Meskipun lingkungannya itu berubah, tapi belum tentu juga mengubah dirinya. Saya sering mengatakan ibaratnya apa sih namanya sistem autopoietik itu? Ya seperti ikan yang hidup di laut. Ikan yang hidup di laut. Jadi ikan yang hidup di laut itu dia hidup di lingkungan asin. Airnya asin, namanya air laut ya asin. Tetapi ikan itu tidak ada, ya Anda temukan ya ikan laut yang rasanya asin. Kecuali ikan itu sudah diasinkan, jadi sudah mati, baru ikan itu nanti bisa asin. Tapi segede ikan paus pun, itu rasa ikan tidak asin. Padahal apa? Lingkungannya asin. Jadi ini menjadi salah satu contoh bahwa, oh ternyata ada ya namanya sistem yang autopoiesis atau autopoietik. Jadi sistem yang terbuka, tapi juga itu merupakan sistem yang memiliki karakter tertutup. Nah, hukum sebagai sebuah sistem yang mandiri dan merujuk pada dirinya juga tidak dipandang secara naif bahwa hukum tidak akan terpengaruh oleh hal-hal yang di luar dirinya, seperti bencana alam dan lain sebagainya. Ya layaknya slogan tegakkan hukum walau langit runtuh. Namun tidak semua hal yang berada di luar hukum itu dapat masuk menjadi hukum, dan pada titik itulah kita semua dapat bertanya bagaimana hukum itu menyeleksi apa yang dianggap sebagai hukum dan apa yang bukan. Melalui apa? Seleksi apa dan melalui kewaktuan apa yang dapat dilakukannya itu. Jadi tadi saya katakan ada open close system, open close, menyaring, memfilter perubahan-perubahan yang ada di luarnya untuk kemudian ya mana yang dianggap sesuai dengan hukum dan tidak, atau yang patut dipakai untuk pengembangan hukum dan tidak. Ya, itu
maksudnya sistem autopoiesis atau autopoietik namanya. Saudara sekalian, sebagai sebuah sistem yang lebih luas dan hidup, masyarakat terdiri dari berbagai subsistem, yakni ada subsistem budaya, subsistem politik, ada subsistem ekonomi. Nah, kita bisa merangkainya itu di dalam, tadi sudah saya singgung, teori sibernetika Talcott Parsons. Ya. Di situ ada dikenal sebagai teori struktural fungsional. Ada struktur tadi ya, ada subsistem budaya, subsistem sosial, subsistem politik, subsistem ekonomi. Ini strukturnya. Nah, setiap struktur itu punya namanya fungsi. Maka dikatakan sebagai struktural fungsional. Subsistem budaya nanti punya fungsi untuk mempertahankan pola. Subsistem sosial punya fungsi untuk melakukan integrasi ketika terjadi friksi-friksi. Sistem politik untuk mengejar tujuan, sistem ekonomi untuk melakukan adaptasi. Ini yang kita maksud dengan bahwa di dalam sistem sosial itu memang ada struktur dan fungsi, sebagaimana diterangkan dalam teori sibernetika Talcott Parsons. Nah, saudara sekalian, dalam praktek penegakan hukum, pengadilan di Indonesia itu menjalankan fungsi integrasi yang diwakili oleh hakim, sehingga hakim memikul tanggung jawab untuk menghadirkan keadilan, bringing justice to the people, dan juga kebenaran, searching for the truth, dalam rangka menciptakan integrasi sosial, bukan sebaliknya menciptakan desintegrasi sosial. Ya, ini jadi untuk menerangkan tadi sudah saya singgung ini. Ini kalau dijelaskan perlu satu sesi tersendiri ya, teori sibernetika Talcott Parsons ini. Nah, kemudian menindaklanjuti teori Talcott Parsons ini, ada seorang ahli yang bernama Bredemeyer yang mencoba untuk mengadopsi teori sibernetika Talcott Parsons, tetapi mengambil fokusnya itu pada subsistem sosial yang tadi memiliki fungsi integrasi. Siapa tadi? Yang diwakili oleh hukum dan diwakili oleh pengadilan. Jadi kalau Anda lihat di teori sibernetika ini, kalau Anda tanya di mana letak hukum, hukum bisa berada di subsistem budaya, sosial, politik, dan ekonomi. Tetapi ketika kita bicara tentang integrasi, maka lebih tepat hukum itu berada di subsistem sosial. Nah, Harry C. Bredemeyer yang mengadopsi teori sibernetika Talcott Parsons menempatkan tadi subsistem sosial sebagai posisi sentral dalam penggunaan hukum sebagai mekanisme pengintegrasi. Jadi Bredemeyer ini terkenal dengan teorinya law as integrative mechanism. Dalam dunia hukum, hakim dipercaya sebagai sosok yang mampu mengintegrasikan berbagai macam kepentingan, perbedaan, dan juga friksi-friksinya melalui konversi yang dibekali dengan input berupa fungsi adaptif dari subsistem ekonomi, kemudian fungsi mengejar tujuan dari subsistem politik, dan fungsi mempertahankan pola dari subsistem budaya. Nah, setelah melalui proses konversi di lembaga pengadilan, putusan yang dihasilkan oleh hakim itu diharapkan memenuhi unsur efisiensi, legitimasi, dan sekaligus memenuhi unsur keadilan. Ini kalau kita gambarkan teori Harry C. Bredemeyer tadi ya, terkait dengan law as integrative mechanism ya. Hukum sebagai mekanisme pengintegrasi di situ. Nah, Anda lihat di sini ya, ini sistem sosial yang diwakili oleh hukum, diwakili oleh pengadilan, diwakili oleh hakim. Nah, ketika tadi ada proses pengintegrasian ini memanfaatkan apa masukan dari ekonomi, dari politik, dari budaya. Dari sistem ekonomi misalnya ada masukan dari sini, maka keluarannya nanti putusan yang efektif, efisien, dan produktif. Dari pertimbangan pencapaian politik, ya, maka putusannya dianggap atau diharapkan legitimasinya terjamin,
dan juga konkretisasi dari tujuan masyarakat. Ada masukan dari budaya, diharapkan nanti putusan hakim itu memenuhi unsur atau nilai keadilan. Nah, ini nanti akan lebih lanjut ya kita bahas setelah ini. Nah, biasanya sistem ini kita menempatkannya di sistem hukum yang common law system. Ya, dengan catatan ya hakim itu memiliki fungsi untuk juga menciptakan hukum. Ya. Jadi istilahnya judge made law. Hakim membuat hukum. Nah, karena beda dengan di civil law system, kalau di civil law system itu hakim bukan sebagai pembuat hukum, tetapi sebagai corong undang-undang. Istilahnya begitu ya, labuh de la loi, hanya sebagai mulut peraturan perundang-undangan saja, bukan sebagai pembuat hukum. Tapi kalau untuk di Indonesia memang sudah ada semacam in between ya, antara common law system dan juga civil law system. Nah, saudara sekalian, dalam sistem autopoietik yang tadi saya singgung di depan, ya pengadilan sebagai sistem yang autopoietik, pengadilan itu memiliki beberapa karakter. Yang pertama, pengadilan menghasilkan elemen-elemen dasar yang menyusun sistem itu sendiri atau istilahnya itu self-producing. Lalu yang kedua, pengadilan mengorganisasikan diri atau self-organizing dalam dua cara, yaitu dengan cara mengorganisasikan batas-batasnya sendiri dan mengorganisasikan struktur internalnya sendiri. Lalu yang ketiga, pengadilan menentukan referensi sendiri atau istilahnya self-referential sebagai rujukan untuk menghargai dirinya sendiri. Pengadilan memiliki cara kerja yang didasarkan pada kultur sendiri yang mencerminkan karakteristik korpsnya. Ya, maka ada kode etik ya, code of conduct dan seterusnya itu. Ada disiplin pegawai dan seterusnya. Lalu yang keempat, pengadilan merupakan sistem tertutup yang berarti bahwa tidak ada hubungan langsung antara pengadilan dengan lingkungannya, termasuk kelompok-kelompok penekan atau kita sebut dengan pressure group, misalnya ada LSM, pers, dan lembaga-lembaga lain, baik lembaga kenegaraan, pemerintah maupun swasta. Nah, ini kita sebut namanya apa itu? Autopoietik. Itu berarti tadi satu self-producing, yang kedua self-organizing, yang ketiga self-referential, dan yang keempat kita sebut sebagai pengadilan itu closed system, ya, sistem yang tertutup. Nah, tapi tetap nanti ada unsur terbukanya itu pasti dalam arti tadi saya katakan sistem itu nanti tertutup, tetapi juga ada unsur terbukanya. Nah, keempat karakter pengadilan yang didasarkan pada sistem autopoietik itulah yang sebenarnya menginspirasi dan menguatkan dalil kemandirian pengadilan dan kebebasan hakim untuk tidak dipengaruhi oleh intervensi faktor penekan dari luar. Bahan masukan lingkungan setempat tetap penting, namun otoritas tetap berada di tangannya, sehingga tidak tepat apabila hakim dalam memutus perkara terpasung oleh yang istilahnya trial by the press, atau bahkan trial by the rule. Namun yang lebih tepat adalah, apalagi yang lebih tepat itu dia tetap terinspirasi oleh kebenaran dan keadilan, bukan trial without truth, sebagaimana ditulis oleh William T. Bizzi. Nah, dengan demikian kita ingin mencoba ya meneropong apa saja sebenarnya, meskipun tadi dikatakan sebagai sistem yang tertutup, tapi juga sistem autopoietik itu juga ada keterbukaan. Yaitu apa? Ya, tetap menerima asupan-asupan dari luar, tetapi tadi tidak secara langsung membuat perubahan atau berpengaruh pada lembaga pengadilan itu. Nah, ada faktor-faktor yang mempengaruhi hakim ya dalam menyelesaikan perkara itu. Nah, tadi meskipun tadi ada kemandirian, ya, ada kebebasan dan seterusnya,
karena pengadilan itu ya termasuk hakim itu berada di lingkungan sosial. Kalau kita lihat dalam bekerjanya hukum itu tidak di ruang hampa, tetapi di ruang yang syarat dengan pengaruh-pengaruh. Maka akan juga sangat mungkin pengaruh-pengaruh itu meskipun tidak secara langsung akan juga memberikan apa itu masukan dan seterusnya ya. Dan itu memang diperbolehkan sepanjang tadi clap filternya itu memungkinkan untuk menerima. Jadi bukan anti masukan, bukan anti lingkungan, tapi lingkungan itu dipertimbangkan sesuai dengan kebutuhan dari pengadilan itu. Nah, kalau kita lihat seperti ini ya dalam teori bekerjanya hukum dalam masyarakat yang dikemukakan oleh Chambliss dan Sidman, Anda lihat pengadilan itu berada di kotak yang bawah itu, ya. Hakim itu Anda lihat berapa banyak pengaruh atau faktor yang bisa mempengaruhi hakim dalam menyelesaikan perkara. Satu, pengaruh dari norma sekunder ya, dari peraturan perundang-undangan yang mengarahnya. Kemudian yang kedua, juga dari pemegang peran, dari para pihak itu juga bisa mempengaruhi. Yang ketiga, dari namanya kekuatan sosial personal. Apakah itu budaya hukum, penerap sanksi, atau mungkin juga dari luar ya, tekanan-tekanan dari luar dan seterusnya itu. Tadi saya katakan meskipun tidak secara langsung, tapi itu berpotensi ya mempengaruhi bagaimana hakim dalam memutus perkara. Belum nanti yang terkait dengan aspek internal. Belum lagi apa tuntutan dari masyarakat. Jadi kalau Anda lihat itu ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 faktor nanti yang akan mempengaruhi hakim dalam memutus perkara. Nah, tadi sudah saya singgung sedikit ya. Jadi pengadilan tadi sebagai wakil dari hukum, ya, di mana tempat hakim melakukan pekerjaannya itu memegang peranan yang sangat penting dalam penegakan hukum. Dalam perspektif sosial, maka pengadilan harus dipandang sebagai institusi sosial yang berinteraksi dengan institusi-institusi sosial lainnya. Tadi sudah saya terangkan bagaimana hakim itu nanti juga dari sisi teori ya, hakim sebagai faktor, sebagai pusat ya, untuk mengintegrasikan nilai-nilai yang berada atau sistem-sistem yang berada di luarnya. Tadi sudah saya terangkan ya melalui teori hukum sebagai mekanisme pengintegrasi dari Harry C. Bredemeier. Anda juga bisa lihat di slide ini ya, bagaimana sistem hukum yang diwakili oleh hakim ya, sistem hukum yang diwakili oleh pengadilan dan diwakili oleh hakim itu mendapat masukan dari ekonomi, dari politik, dan juga dari budaya untuk menghasilkan putusan yang efektif, efisien, memenuhi legalitas, ya, legitimate, kemudian juga mencerminkan rasa keadilan. Nah, secara lebih khusus, ada beberapa faktor yang mempengaruhi penyelesaian perkara ya oleh hakim itu. Yang pertama adalah bahan-bahan ya, bahan-bahan yang masuk menyangkut mengenai asal-usul jenis ya, termasuk perdata, pidana, khusus, umum dan lain sebagainya, dan juga kelengkapan berkas yang masuk. Jadi masuknya perkara ke pengadilan sendiri dapat dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama, kegiatan lembaga penegak hukum seperti kepolisian ini sebagai filter dan juga kejaksaan. Polisi akan menyaring, memilih perkara mana yang masuk ke pengadilan. Kemudian yang kedua, perkara yang menimpa orang kelas menengah ke bawah, miskin itu cenderung biasanya diutamakan. Ini juga hal ya sosiologis. Lalu yang kedua adalah akses masyarakat yang menggunakan lembaga pengadilan yang dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu apa? Tingkat pengetahuan hukumnya, kemampuan keuangannya, dan budaya hukumnya. Nah, ini secara khusus dulu sudah kita bahas tentang budaya hukum. Ya. Lalu yang kedua, kebijakan yang dipilih. Dalam memutus perkara, hakim mempunyai kecenderungan untuk mengikuti tren penafsiran hukum yang sedang dilakukan oleh hakim-hakim lain pada waktu atau kurun waktu tertentu. Nah, ini memang kita tidak mengenal presiden, tetapi juga tren itu bisa saja ya berpengaruh pada hakim yang lain. Hakim akan melakukan pilihan kebijakan tertentu yang disesuaikan dengan perkembangan masyarakat setempat serta kebijakan negara, misalnya terkait dengan korupsi, subversi, ya, kemudian ada apa persoalan ekstremisme,
radikalisme, narkoba, itu juga sangat kebijakan-kebijakan negara itu akan sangat berpengaruh pada hakim ya dalam memutus perkara. Lalu yang ketiga, ciri sosial dari pribadi hakim. Peranan manusia atau hakim dipengaruhi oleh latar belakang perorangan, ya, mobilitas geografis, kelas sosialnya, dan juga latar belakang keluarganya. Yang kedua, pola pendidikannya, birokrasi, anak PNS enggak, demokratis enggak, liberal enggak, dan lain sebagainya. Keadaan-keadaan konkret yang dihadapi hakim saat akan memutus perkara. Bahkan Prof. Sacipto Harjo itu mengatakan, hakim itu memutus perkara juga dipengaruhi oleh siapa? Oleh istrinya, oleh bahkan tadi pagi sarapannya apa gitu. Itu artinya dari hal yang sifatnya ciri sosial dari pribadi hakim itu sangat berpengaruh juga bagaimana hakim itu memutus perkara. Dan yang keempat adalah sosialisasi profesional hakim. Secara formal, hakim-hakim modern dituntut menempuh sosialisasi formal, ya, pendidikan terutama sebelum menduduki jabatannya. Ada pendidikan khusus ya tentang hakim, ya itu juga berpengaruh juga bagaimana nanti hakim dalam memutus perkara. Hakim harus mampu membekali diri dengan pendidikan pengetahuan terhadap konsep-konsep hukum, metode pengambilan keputusan, manajemen perkara, dan juga lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, hakim juga harus mempunyai sikap tegas, kokoh, dan mandiri. Lalu yang kelima, kendala keadaan. Hakim dalam melakukan pekerjaan didisiplinkan oleh expected reaction atau harapan-harapan serta tuntutan anggota masyarakat dengan tata nilai dan susunan masyarakat tertentu. Yang kedua, hakim dilingkungi oleh harapan-harapan dan tuntutan-tuntutan para anggota masyarakat yang diorganisasi di sekitar tugas-tugas hakim. Meskipun secara de jure hakim memiliki kebebasan dalam memutus perkara. Yang ketiga, hakim juga menginginkan status ya, dalam karirnya dan kekuasaan serta kedudukan istimewa atau privilege yang semakin meningkat. Hakim muda cenderung melihat hakim senior yang lebih tinggi, jadi tingkatan lebih selalu ya melihat hakim seniornya gitu ya. Jadi yang ya otomatis juga akan dicontoh bagaimana hakim senior itu berperilaku termasuk dalam hal memutus perkara. Hakim cenderung bergaul dengan kalangan the have ya, elit tertentu. Prinsip the haves always come out ahead itu mungkin akan sangat terjadi. Lalu hakim cenderung membentuk lingkungan informal tertentu dengan kultur tertentu pula. Hubungan atasan bawahan, penanganan tugas-tugas dan lain sebagainya. Lalu yang keenam, kendala organisasi. Pengadilan sebagai organisasi akan membentuk lingkungan kultur tersendiri yang terkadang sulit dipahami oleh orang luar ya, kita nyebutnya ada korps tersendiri ya, ada kode etik yang tersendiri. Lalu yang kedua, pengadilan juga akan melakukan pertimbangan-pertimbangan rasional ekonomis ya, mendapat untung dan menekan beban-beban yang menghambat organisasi. Lalu yang ketiga, beban kerja yang dimiliki sesuai dengan kemampuan SDM, waktu yang terbatas sehingga bila beban terlalu banyak akan menyebabkan pengadilan mengalami krisis dan mengakibatkan kesulitan-kesulitan organisasi. Misalnya ada penumpukan perkara ya, hampir tidak pernah terjadi tidak ada penumpukan perkara. Baik, lalu dengan melihat kenyataan-kenyataan seperti itu, bagaimana saudara sekalian untuk mencari jalan keluar? Di sini saya menyampaikan ada 3 cara ya untuk jalan keluar, untuk mengatasi supaya hakim itu tidak terkungkung dengan peraturan dan tidak menghadirkan keadilan dan juga kebenaran itu, maka ya harus ada jalan keluarnya. Ya, bagaimana? Yang pertama, harus ada pengutamaan nilai keadilan dalam memutus perkara, bukan nilai kepastian. Memang 2 hal ini menjadi sangat krusial sekali, saudara sekalian, karena
memang hakim-hakim itu juga terbelah ya menjadi dua aliran. Ada yang sangat positivistik, tapi ada juga yang non-positivistik. Artinya ada yang sangat mengutamakan pokoknya ya sudah menyuarakan peraturan saja, tapi ada juga yang lebih mengutamakan persoalan keadilan. Kepastian itu bisa disingkirkan, ya. Bahkan bisa dikatakan di sini sebenarnya ada pertentangan khusus ya, atau boleh dikatakan ada hubungan Spannung, Verhältnis, hubungan ketegangan antara kepastian dan keadilan. Kalau mengutamakan kepastian, boleh jadi keadilan itu terpinggirkan. Tapi kalau dengan mengutamakan keadilan, boleh jadi juga nilai kepastian akan terpinggirkan. Nah, lalu bagaimana prinsip yang harus dipegang oleh hakim? Maka kita ikuti konseptor utama tentang 3 nilai dasar hukum itu, yaitu Gustav Radbruch. Gustav Radbruch itu mengatakan bahwa memang potensi Spannung Verhältnis atau hubungan ketegangan antara ya 3 nilai dasar itu ya, antara nilai kepastian, nilai keadilan, dan nilai kemanfaatan akan selalu ada. Terutama keduanya tadi, antara nilai keadilan dan nilai kepastian. Tapi Radbruch juga memberikan keterangan di sini bahwa where statutory law is incompatible with the requirement of justice to an intolerable degree, or where statutory law was obviously designed in a way that deliberately negates the equality that is the core of all justice. Ini poin utamanya di sini. Statutory law must be disregarded by a judge in favor of the justice principle. Jadi prinsipnya di sini, ketika hukum negara itu tidak bersesuaian dengan pencarian keadilan, maka hukum negara itu harus, atau state law itu harus, atau peraturan perundang-undangan harus diabaikan oleh hakim. Nah, ini prinsip yang utama. Saudara-saudara harus tahu bahwa kepastian itu bukan satu-satunya yang harus diutamakan. Justru konseptor tentang 3 nilai dasar itu mereka kombinasikan agar hakim-hakim itu lebih mengutamakan keadilan dibandingkan dengan kepastian hukumnya. Nah, ini kan sesuatu yang ya terobosan ya, yang sangat berarti di sini. Lalu yang kedua adalah penggunaan pendekatan legal pluralism oleh hakim dalam menyelesaikan perkara. Nah, ini juga ada buku yang sangat menarik, saudara sekalian, terkait dengan legal pluralism approach ini dalam hal menangani sebuah perkara. Ya, satu buku yang dikarang oleh siapa ini? Oleh Werner Mensky. Ya, judulnya asli itu adalah Comparative Law in Global Context. Ya, ini sudah diterjemahkan di Indonesia. Ya. Bahasa Indonesia, ya, judulnya Perbandingan Hukum dalam Konteks Global, Sistem Eropa, Asia, dan Afrika. Nah, jadi intinya di sini disebutkan juga bahwa ada pendekatan yang disebut dengan legal pluralism. Jadi pendekatan legal pluralism itu mencoba untuk memahami bagaimana hukum itu ditegakkan dengan mencoba untuk menautkan 3 sisi ya, dalam disebut dengan legal pluralism itu ada state law, ada aspek society, itu berarti nanti lebih ke aspek socio-legal approach ya, atau aspek kemasyarakatan, dan yang ketiga jangan lupa ada aspek yang ketiga itu natural law. Ya, ada moral, ethic, and religion supaya imbang gitu ya. Jadi harus ada state law, ada customary law, taruhlah begitu ya, atau adat, res, dan seterusnya. Tapi juga harus diperhitungkan persoalan natural law. Ya, jadi menegakkan hukum di Indonesia itu tidak boleh hanya memperhatikan atau mempertimbangkan soal hukum negara saja. Perhatikan hukum adatnya, perhatikan kearifan lokalnya, perhatikan juga living law istilahnya, hukum yang hidup bagaimana, kenyataannya bagaimana. Tapi juga jangan terbatas di situ, lihat pula dalam hal misalnya moral, ethic, and religion. Jadi seringkali antara misalnya state law, hukum negara dengan kebiasaan yang ada dalam masyarakat tidak bertentangan, tetapi ketika kita hubungkan dengan persoalan moral, ethic, and religion, ternyata bertentangan. Misal nih persoalan
yang sering saya sampaikan itu mengenai apa itu? Ya mengenai miras ya, minuman keras. Di Perpres tahun berapa itu yang tahun 2001 ya. 2001. 2020 ya. Itu ada satu Perpres yang mengizinkan untuk dilakukannya investasi baru di ya, industri miras di empat provinsi. Yang pertama Provinsi Bali, yang kedua Provinsi Sulawesi Utara, yang ketiga NTT, dan yang keempat Papua. Kalau Anda lihat dari sisi state law, tidak bertentangan Perpres ini. Artinya state law yang saya maksud adalah undang-undang Omnibus Law, ya, undang-undang Cipta Kerja. Karena merujuknya juga di undang-undang itu. Kalau di undang-undang Cipta Kerja nggak ada ketentuan yang menutup industri baru di bidang miras. Ya, tidak tertutup. Maka di Perpres yang mengatur tentang investasi atau penanaman modal yang terbuka dan tertutup tidak menutup industri baru di bidang minas ini. Nah, ini kan seakan tidak ada masalah nih ya. Masyarakatnya juga ya, masyarakat di 4 provinsi itu juga maksudnya banyak yang ya meminum minuman keras, memproduksi dan seterusnya itu kenyataan. Tapi kita nggak cukup berpikir di situ, kita lihat di atas moral, ethic, and religion. Kalau di moral, ethic, and religion, apakah betul setiap agama dari yang ada di Indonesia itu kemudian bahkan menyuruh ya atau menghalalkan minuman keras untuk pemeluknya? Nah, ternyata tidak. Kalau diteliti Hindu, Buddha, Kristen, ya, apalagi Islam di situ, itu jelas mengharamkan pemeluknya untuk meminum minuman keras. Ya jelas. Nah, lalu bagaimana? Nah, makanya harus ditinjau ulang di sini. Tidak bisa Perpres itu dibiarkan karena bertentangan dengan prinsip negara kita sebagai religious nation state. Maka ya akhirnya kebijakan Pak Jokowi dianulir sendiri ya, bahwa Perpres itu kemudian yang terkait dengan ini ya, lampiran yang ketiga dari Perpres ini kemudian dibatalkan. Dinyatakan tidak berlaku oleh Pak Presiden Jokowi sendiri. Nah, ini berarti apa? Penegakan hukum di Indonesia itu tidak hanya bisa memperhatikan soal state law dan kenyataan ada masyarakat, tapi harus mempertimbangkan persoalan apa? Persoalan moral, ethic, and religion. Itulah yang nanti baru akan bisa apa menciptakan atau menghadirkan keadilan di dalam masyarakat. Nah, ini kalau misalnya masuk ke Mahkamah Agung ya melalui judicial review, sebenarnya tidak ada masalah, tapi kalau kita lihat lebih tinggi lagi ke Undang-Undang Dasar 45, jelas Perpres itu bertabrakan dengan prinsip Indonesia sebagai religious nation state, yaitu di pasal 29 ayat 1, bahwa negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Itu yang kedua. Yang ketiga, pengawasan pers ya terhadap pengadilan. Jadi supaya pengadilan itu juga bisa dikatakan mandiri ya, tidak terpengaruh ya terlalu banyak oleh lingkungan-lingkungan dan bisa menghadirkan keadilan dan kebenaran, maka perlu adanya pengawasan pers. Ya, pers itu berfungsi untuk apa? Nah, di sini pers itu berfungsi untuk membuat opini-opini publik ya, pers dapat membentuk opini publik. Opini publik sebenarnya dapat dilihat sebagai salah satu bentuk apa misalnya koreksi ya dari masyarakat ya supaya apa pengadilan tetap dalam koridor yang benar gitu ya. Kalau pers itu sampai kemudian dihilangkan ya atau dinafikan ya atau tidak diperhatikan, dinegasikan, maka sebenarnya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan di sini, bahwa mengekang pers itu berarti menyuburkan kebodohan dan rumor juga tahayul. Segala pembatasan terhadap pengutaran opini publik lewat kebebasan pers telah memperparah kesulitan dalam menerapkan motif martabat sebagai cara untuk membantu penegakan hukum. Lalu yang ketiga, seni menggiring opini publik tanpa menimbulkan kecurigaan masyarakat yang dapat dicapai dengan mengatur keadaan sehingga tindakan yang ingin dicegah tidak dapat dilakukan tanpa terlebih dahulu melakukan perbuatan lain yang sudah dikecam opini publik. Jadi prinsipnya di sini saudara sekalian bahwa
pers itu termasuk soko guru demokrasi, sekaligus untuk tadi ya sebagai kekuatan penyeimbang dan sebagai kekuatan pengontrol ya terhadap tindakan hukum dan juga tindakan administratif yang dilakukan oleh pengadilan melalui hakim-hakim yang menyelesaikan perkara. Nah, itu saudara sekalian ya, tentang penegakan hukum di pengadilan memang sangat kelihatan ruwet ya, juga rumit, tetapi bukan berarti tidak bisa kita pahami secara baik melalui penjelasan-penjelasan saya tadi. Semoga Anda bisa memahami bagaimana tingkat tadi ya keruwetan dalam penegakan hukum di masyarakat, tapi sekaligus saya memberikan jalan keluar bagaimana menegakkan hukum itu di pengadilan supaya tetap bisa bringing justice to the people dan juga searching the truth to the people, terutama dalam hal menghadirkan tentang kebenaran dan keadilan untuk masyarakat. Ya, semoga penjelasan saya ini bermanfaat dan saya berharap ya mahasiswa bisa memahaminya per detail ya dari keterangan yang saya kemukakan, nanti dibandingkan dengan ya atau dikomparasi dengan buku-buku yang ada ya, buku hukum dan masyarakat. Kemudian yang ketiga bukunya Werner Menski ya tentang perbandingan hukum dalam konteks global. Kemudian yang ketiga tadi bukunya Niklas Luhmann yang berjudul Law as a Social System. Demikian saudara sekalian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.